Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffaril jabbaril mukawwiril laili fin nahari tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Muslimin hamba Allah
jamaah salat Jumat, muqimis salah rahimakumullah. Tidak hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla, pencurah segala rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga setiap hari semua agenda yang terjadwalkan di dalam rutinitas hidup kita dapat kita laksanakan karena Allah memberikan kita sehat. Dapat kita kerjakan karena Allah memberikan kita kuat. Dapat kita selesaikan karena Allah memberikan kita sehat. Hamba Allah muslimin jamaah yang mulia, juga kita menyampaikan salatu wa salama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperkenalkan kepada kita bahwa Al-Khaliq, Al-Malik adalah Allah Subhanahu wa taala. Memperkenalkan dirinya sebagai uswatun hasanah wa qudwatun hasanah. Rasulullah sebagai bingkai acuan blueprint kehidupan kita, sehingga seluruh qauliyah dan fi'liyah mestinya kita mengacu kepada frame, kepada kerangka yang telah disampaikan oleh beliau kepada kita. Kemudian beliau memperkenalkan kepada kita bahwa orang-orang yang telah berjasa melahirkan, membesarkan, memelihara, mendidik kita, itulah al-walidain, kedua orang tua kita, yang oleh kita tidak boleh berlaku kasar kepada keduanya. Rasulullah telah memperkenalkan kepada kita bahwa orang-orang yang mentransformasikan, yang memberikan, yang mendidik, yang menurunkan ilmu kepada kita, itulah para guru-guru kita al-masyayikh. Rasulullah telah memperkenalkan kepada kita bahwa orang-orang yang berjasa di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, di dalam menegakkan keadilan, dan di dalam memperjuangkan kebenaran, di dalam membela agama, membela nusa dan bangsa, mereka adalah asy-syuhada. Beliau memperkenalkan kepada kita bahwa orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat benar, orang-orang yang berbuat lurus, orang-orang yang berbuat semestinya sebagaimana ajaran Allah, ajaran di dalam Al-Quran, mereka adalah as-salihin. Muslimin, jamaah yang mulia, sudah sangat sering kita menghafal firman Allah pada bahagian terakhir dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita bahwa apa saja yang Allah perintahkan kepada kita sudah diukur olehnya. Apa saja ibadah yang diwajibkan kepada kita sudah disesuaikan dengan tingkat kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani kepada kita, kepada semua kita, kepada perorangan kita, illa wus'aha, kecuali sudah sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Al-was'u ismun ma wasa'al insan. Di dalam banyak tafsir disebutkan bahwa disebut dengan al-wus'u itu adalah apa yang memudahkan manusia. Berarti perintah ibadah adalah perintah yang sudah diukur oleh Allah dan dijamin oleh Allah bahwa itu mudah. Jika ada sesuatu yang memberatkan manusia, maka Allah memasukkan di dalam hukum rukhsah atau rakhisah, yaitu dispensasi,
pengurangan-pengurangan beban atau keringanan-keringanan tugas. Kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala dapat kita rasakan pada setiap waktu, termasuk di dalam berbagai ibadah-ibadah yaumiyah kita. Hukum yang diterapkan oleh Allah kepada mukallaf, kepada kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang baligh, kita sebagai orang aqil yang disebut dengan mukallaf, ditaklifkan pada dasarnya dengan hukum azimah, hukum dasar, hukum pokok, beban utama yang mesti kita embankan. Salat duhur, hukum azimahnya adalah 4 rakaat. Tetapi Allah yang maha pemurah, maha tahu kalau orang-orang musafir itu dalam keadaan kerepotan, disebut dengan masyaqqah dalam bahasa fiqih. Allah tahu itu, bahwa orang dalam musafir itu ada masyaqqah, ada sesuatu yang membuat dia terbebani, apalagi bukan menggunakan mobil pribadi, tetapi mobil umum. Maka Allah berikan rukhsah, salat zuhur bisa dipangkas 2 rakaat. Sebagaimana firman-Nya, yaitu wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah. Manakala kamu mengadakan perjalanan di atas permukaan bumi, maksudnya musafir, alias di dalam perjalanan, Allah menghargai perjalanan itu selama perjalanan mubah, perjalanan legal, perjalanan bagus dalam pandangan agama. Allah hargai sampai Allah merukhsahkan salat zuhur, dipersilakan untuk dia antaqsuru, dia pangkas menjadi 2 rakaat. Berarti sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah maha tahu kalau salat zuhur dipotong 2 rakaat, nanti pada salat asar berhenti lagi, salat asar lagi 2 rakaat, mungkin masih tersisa juga repot. Allah ringankan lagi. Bukan hanya dibenarkan engkau taqsuru, meringkaskan salat, tetapi dipersilakan lagi kita jamakkan, kita gabungkan 2 salat, baik itu jam'an, yaitu jamak taqdim atau jamak takhir, berarti mudah di atas mudah, mangat atau barih mangat. Allah memberikan beban sangat-sangat ringan kepada kita sebagai hamba. Hamba Allah jamaah yang berbahagia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan hambanya dalam memberikan beban kepada kita. Karena itulah kita juga sebagai orang yang memiliki bawahan, jangan membebani bawahan di atas kemampuan. Kita sebagai orang tua yang memiliki anak, jangan membebani anak di atas kemampuan si anak. Kita sebagai pemerintah yang memiliki rakyat, jangan bebani rakyat di atas kemampuan rakyat. Kita sebagai guru yang memiliki murid, jangan bebani murid di atas kemampuan layaknya seorang murid. Kita sebagai suami memiliki istri, jangan bebani istri di atas kemampuan istri. Belajar dari ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang-orang yang sakit tentu akan masyakkah melakukan ibadah puasa pada bulan puasa. Seandainya sakitnya pas-pasan dengan bulan Ramadan, Allah ringankan lagi. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, diringankan lagi.
Di mana saja ada terasa bahwa itu berat, maka semua hukum dipangkas menjadi rukhsah, menjadi ringan. Mungkin orang sembayang yang tertuut, yang asamurat juga kewalahan ketika dia harus salat dalam keadaan berdiri. Hukum pokok salat wajib adalah qaiman, berdiri. Tetapi fa illam tastati', jika kamu tidak sanggup berdiri, kata Nabi, walaupun itu salat fardu, faq'udan, silakan duduk supaya ringan lagi. Hamba Allah jamaah yang berbahagia, kita lihat dari sisi pertanian, agrobisnis. Ketika Allah memerintahkan kita mengeluarkan zakat zar'ah, zakat biji-bijian, zakat tanam-tanaman. Orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan tidak membeli air dari hasil panen padinya, mungkin hasil panen benda-benda yang wajib dizakatkan, Allah perintahkan keluarkan saja 10% dari hasil tanaman. Padi pada saat panen keluarkan zakat 10%. Kalau kita tunjuk tangan, misalnya ya Allah 10%, habis ke pangkai, kata pegat irigasi, tabayu iya, Allah ringankan lagi, maka menjadi 5% bagi orang-orang yang membeli air atau membayar irigasi. 5% bayar zakat. Yang pre-tek karena dia menadah hujan, preh ujian, mu'u karena ujian, kan mu'u karena bayu iya, Allah perintahkan mengeluarkan 10%. Jadi ringan di atas ringan, fui di atas fui. Hamba Allah muslimin yang berbahagia, kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala, kita mensyukuri dengan tiada tara. Sekiranya hari ini, hari Jumat, seandainya tadinya hujan berat, yo kalau tajak masjid, mungkin seandainya sekitar jam 12:30 tadi hujan deras, gelanter, ruduk dan sebagainya, gratis lagi salat Jumat, dan itu menjadi sebagai mani' penghalang salat Jumat. Boleh tidak salat Jumat karena menjelang salat Jumat ada hujan besar, ada angin kencang, mudah di atas mudah. Mungkin ada orang yang harus menjaga orang sakit berpas-pasan dengan waktu Jumat. Hana patah harap, mungkin nak isteri yang sedang opname mesti dijaga. Ada anak yang sedang opname yang mesti dijaga, didampingi. Hana patah harap, kitanya orang agam yang harus jaga. Allah mempersilakan kita, enggak usah salat Jumat, jaga pasien supaya kamu ringan. Jadi baik ingat rumah sakit, ingat rumah masjid. Allah geyu ingat saja di rumah sakit. Jumat sudah tinggalkan, nanti kamu salat zuhur saja, ringan di atas ringan. Itulah makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seluruh yang Allah perintahkan yang mudah-mudah itu, jika kita melakukannya, maka laha maka sabat. Dia memperoleh apa yang ia kerjakan. Dia mendapatkan keuntungan, dia mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan, yang sudah diringankan itu. Kafui hanapat lepufui. Maka karena itu ketika kita melakukan yang sebaliknya, wa alaiha maktasabat, dan apa yang dia usahakan dari kejahatan itu juga dia yang merasakannya. Ada kasabat, ada iktasabat. Ada dua kalimat yang pola dasarnya sama tetapi bentuknya berbeda. Pertama, lahama kasabat. Apa yang ia lakukan terhadap perintah, dia memperoleh kemenangan. Yang kedua, wa alaiha maktasabat. Apa yang dia lakukan terhadap larangan, maka dia memperoleh
kebinasaan. Hamba Allah jamaah yang mulia, sangat indah dalam susunan ayat itu setelah Allah mengatakan mengurangi semua beban kita, pat yang gehon gepufui, baikna membacut kendala bak tapubut ibadah, sehingga dari hukum azimah banyak yang menjadi rukhsah dikurangi. Kita minta doa lagi kepada Allah. Setelah ayat itu kita masih minta doa kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Walaupun ya Allah kana pemudah, kana perusah, kana peringan, manteng lagi tanya ta mohon lomba Allah. La tu'akhidna in nasina. Jangan engkau hukum kami ya Allah manakala kami lupa. Itu adalah sebuah penyerahan diri kita kepada Allah. Maka orang lupa mudah-mudahan tidak boleh dihukum. Karena Allah mengajarkan kita untuk menyerah terhadap sifat lupa. Maka siapapun yang mohon maaf karena lupa agar dimaafkan. Orang-orang yang tidak salat karena lupa Allah maafkan, tetapi wajib salat ketika dia ingat. Orang tidur tidak boleh dihukum karena Allah tidak menghukum orang tidak salat karena tidur, tetapi dia wajib salat ketika bangun. Hamba Allah yang berbahagia, jadi kita menyerah kepada Allah. La tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau berikan sanksi kepada kami, jangan engkau berikan tindakan, jangan engkau murkai kami karena kami lupa atau bersalah. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah. Setelah itu bahwa karena kita tidak sanggup melakukan yang berat, karena kita sebagai manusia terbatas, ada limit, ada batasan yang oleh kita tidak sanggup, menyerah lagi kepada Allah. Yaitu kita memohon kepada Allah supaya Allah jangan memberikan kita beban yang berat, isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, sebagaimana beban orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu bagaimana dengan puasa bahkan sepanjang hari. Tetapi kita dibuat aturan yang sedemikian rupa agar kita sanggup melakukannya. Walaupun itu bukan merupakan tukar tambah dengan syurga. Bukan tukar tambah. Syurga adalah karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang menurut Allah layak diberikan. Itu pun atas ridhanya. Tetapi ibadah ini adalah perintah. Walaupun kecil, walaupun ringan, tetapi kita melakukannya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Allah ringankan ini jangan kita abaikan. Itulah kemurahan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga hari-hari kita lalui ini penuh dengan nilai-nilai ibadah yang oleh Allah sudah meringankan kita tanpa ada masyakkah, tanpa ada kerepotan, kecuali kita hanya memelihara kemalasan, kecuali kita hanya memelihara daripada kemalasan ibadah yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Semoga kita menjadi orang yang mengagendakan seluruh jadwal-jadwal ibadah yang sudah Allah ringankan agar tidak terhapus dari aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bittaqwa wal ibadati wa salatil jumu'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah iqraran li wahdaniyati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan li nubuwati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayuhan nas ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah.
قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.